Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lanian Jelvanina Baban dari SMA Wijaya Kusuma kelas 10-2. Dan dengan saya Muhammad Al-Khalifi dari SMA Wijaya Kusuma kelas 10-2. Jadi kita di sini ingin mewawancarai salah satu guru atau narasumber dari sekolah kita yang mengangkat tema anak muda rentan berdemokrasi. Untuk narasumber dipersilakan masuk. Halo. Halo Ibu. Oke, sebelumnya Ibu boleh perkenalkan diri dulu? Oke. Selamat pagi semuanya, selamat menonton yang menonton. Perkenalkan, nama saya Ibu Nani Astriani. Di SMA Wijaya Kusuma saya mengajar mata pelajaran kimia. Oke. Ini kita mau mulai langsung pertanyaannya atau gimana Bu? Boleh. Boleh. Oke. Langsung aja. Ibu sudah pernah mengikuti pemilu sebelumnya dan umur berapa Ibu mengikuti pemilu pertama? Oke, saya kebetulan sudah mengikuti pemilu itu sejak tahun 2019. Jadi kala itu masih SMA, gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu tentang capres dan cawapres yang sedang ramai sekarang? Oke, kebetulan kan sekarang sudah ada 2 capres yang mendaftarkan diri ke KPU ya. Alhamdulillah kita sudah bisa sebut nama ya, Pak Anies dengan Pak Ganjar. Beliau itu memang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Kebetulan Pak Anies itu adalah dulunya menjadi Gubernur Jakarta, dan yang kedua itu Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan yang ketiga kita masih menunggu ini salah satu katanya ada yang mau mendaftarkan lagi, tapi kita karena belum mendaftarkan secara resmi kita belum bisa menyebutkan secara resmi begitu. Selanjutnya, menurut Bu Nani sendiri nih, golput itu apa sih Bu? Oke, golput itu sebenarnya golongan putih ya, kepanjangannya. Golongan putih artinya seseorang atau sekelompok orang yang tidak memilih entah memilih presiden, wakil presiden atau anggota legislatif lainnya dikarenakan beberapa hal gitu. Dengan beberapa alasan mereka tidak memilih siapapun. Itu yang dinamakan golput. Pertanyaan selanjutnya nih Bu Nani, menurut Bu Nani, apakah golput cara terbaik untuk melakukan demokrasi? Sebenarnya golput itu adalah cara yang paling tidak baik sebagai kita menjadi warga masyarakat Indonesia, karena menurut saya golput itu adalah cara untuk masyarakat menghancurkan negaranya sendiri, karena mereka bilang, misalnya orang-orang yang golput itu bilang, oh karena saya tidak mengerti politik makanya saya golput. Itu adalah cara yang paling salah, karena bisa jadi ada orang-orang yang memilih itu sembarangan. Sedangkan kita sebagai orang-orang yang berpendidikan, kalian yang disekolahkan dan saya adalah pendidik, itu berkewajiban untuk memilih. Kalau tidak paham dengan politik, cari tahu. Karena sekarang kan udah banyak banget nih dari TikTok, dari Instagram dan sosial media lainnya informasi-informasi tentang politik, baik capres, cawapres dan segala macamnya. Harusnya dengan banyaknya informasi-informasi yang sudah disediakan di sosial media, kalian harusnya lebih aware terhadap politik yang ada di Indonesia khususnya. Ngomong-ngomong tentang golput nih Bu Nani sendiri pernah golput gak? Oh, kamu pernah golput nggak? Belum milih kebetulan. Oh, kebetulan belum milih. Usianya berapa? 16. Oh, 16. Nanti ya tahun depan. 5 tahun lagi berarti, karena 2029 baru ada pemilu lagi. Kebetulan sih alhamdulillah sejak pertama kali saya memilih, saya belum pernah golput. Jadi saya tipsnya adalah sebelum memilih, sebelum melakukan pemilu, saya mencari tahu informasi-informasi apa saja yang saya dapatkan dari sosial media begitu. Oke. Menurut Ibu,
dampak apa saja yang terjadi jika kita para remaja secara langsung ikut serta dalam berdemokrasi. Ikut serta ya. Jadi pemilu itu kan ajang demokrasi ya. Masyarakat seluruh Indonesia bisa memilih pemimpinnya di tangan sendiri. Dengan adanya pemilihan umum, jadi nasib kita itu diserahkan oleh masyarakat. Baik buruknya pemimpin ke depan berada di tangan kita. Kalau kita memilih pemimpin yang baik, maka Indonesia insya Allah akan baik juga. Tapi kalau kita memilihnya pemimpin yang asal-asalan, pasti kita akan mendapatkan nasib atau nasib yang asal-asalan juga dari negara kita begitu. Selanjutnya ya Bu, menurut Ibu, apakah yang membuat anak muda sekarang menjadi rentan dalam berdemokrasi? Sekarang itu banyak sekali anak muda khususnya yang golput. Itu karena pertama mereka cuek. Yang kedua mereka itu merasa politik itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan mereka. Jadi mau siapapun presidennya nggak ada hubungannya sama gue. Pasti pemikiran masyarakat anak muda yang masih awam tuh seperti itu. Padahal kalau kita misalnya golput, kita memilih pemimpin yang asal-asalan, kita akan mendapatkan kebijakan-kebijakan yang juga asal-asalan. Contoh, misalnya kita mendapatkan pemimpin yang asal-asalan, terus dia membuat kebijakan tentang misalnya pajak yang selama ini 10% dinaikkan menjadi 15%. Itu kan pasti akan memberatkan kita. Misalnya seorang perokok selama ini dipajaki sekian persen karena pemimpinnya asal-asalan, jadinya udah naikin aja. Itu kan sebenarnya dirasakan oleh masyarakat seluruhnya. Cuma kita kadang-kadang tidak menyadari, oh ini tuh ada rasanya loh, ada efeknya loh, pemimpin yang tidak benar dan yang benar pada kehidupan kita begitu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, agak panjang. Jadi kalau misalnya Ibu tidak mengerti atau ini bisa saya ulang. Oke. Sebagai anak muda, kita harus menghindari golput. Tetapi menurut Ibu, bagaimana jika anak muda tersebut adalah anak muda yang kurang dalam pendidikan dan tidak peduli tentang visi misi ataupun program-program kerja yang akan dilaksanakan? Karena mereka menganggap bahwa tidak ada yang berubah dalam kehidupan mereka, mau siapapun yang memenangkan pemilunya nanti. Ya, itu pertanyaan mungkin sedikit banyak sudah saya jawab ya tadi ya. Sebenarnya informasi-informasi tentang pemilu, demokrasi dan segala macamnya itu sudah sangat banyak sekali di sosial media. Jadi tidak ada kata-kata saya tidak tahu informasi, saya tidak ngerti, saya tidak kenal. Itu hanya orang-orang pemalas yang berbicara seperti itu. Jadi kalau kita misalnya merasa saya tidak punya pendidikan politik, ya cari di sosial media karena kayaknya setiap orang sekarang sudah punya handphone ya. Sekarang sudah punya aplikasi TikTok, Instagram segala macam. Nah, itu yang kita manfaatkan. Jadi sosial media itu tidak hanya ajang sharing aktivitas kita, tapi juga kita mencari informasi yang lebih bermanfaat bagi kehidupan kita begitu. Selanjutnya, apa kerugian yang kita dapat nih Bu jika banyak orang yang melakukan golput? Kerugian bagi banyaknya orang yang golput ya otomatis kita akan mendapatkan pemimpin yang asal-asalan. Asal-asalan tuh maksudnya tidak pro terhadap rakyat. Otomatis kebijakan-kebijakan atau peraturan yang dibuat pun tidak akan pro pada rakyat, pasti akan pro ke sekelompok orang. Jadi yang disengsarakan adalah masyarakat sendiri begitu. Oke. Selanjutnya ini udah pertanyaan terakhir Bu, udah mau selesai. Oke. Apa yang Ibu Nani harapkan ke depannya untuk anak muda di Indonesia sekarang? Yang saya harapkan untuk anak muda
tolong lebih aware terhadap politik, apalagi sekarang tahun politik ya. Sebentar lagi di bulan Februari nanti kita akan melakukan pemilu. Tolong mencari informasi yang valid, karena juga di sosial media banyak sekali informasi-informasi yang hoax. Jadi jangan langsung mempercayai sebuah informasi tanpa kita konfirmasi. Dan saya berharap kepada seluruh anak muda yang baru pertama kali akan melakukan pemilu, tolong jangan golput, karena masa depan 5 tahun ke depan berada di tangan kalian. Jangan golput. Udah selesai nih Bu, jadi makasih ya Bu Nani, maaf mengganggu waktunya.